Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Zaman Pak Harto ya. Nggak pernah pergi dari meja. Pagi hari ini ada 13 agenda yang akan dibahas. Diawali ada dari dua, yang pertama dan yang kedua dari Pak Asper Laporan. Yang pertama, kami melaporkan Pak sekaligus mohon arahan dan persetujuan Bapak mengenai penetapan bentuk kompensasi Pak. Jadi ada beberapa Pak. Yang pertama yang Mori Pak, sebagian bentuk kompensasinya sudah dilaksanakan. Nah ini kemudian dari beberapa pembahasan yang kami lakukan, jadi kami mengusulkan ini sisanya untuk pembangunan trotoar dan dapur Pak. Iya. Mohon kalau Bapak Setuju. Tadi kalau saya bilang Bapak Ibu, jadi kalau ada perusahaan yang bingung, misalnya kayak Kepler, dia mau bantu sekolah, terus sekolah udah jadi, mau bantu ini udah jadi, langsung kita kontak PU Bina Marga, langsung ducting aja. Nah, terus apalagi ducting yang mau kita kejar, salah satu juga trotoar adalah yang dekat halte-halte Transjakarta. Langsung kontak Transjakarta. Sekarang kita gini, kita mau dorong orang naik bus nyaman. Mau ke halte saja nggak ada trotoar, masih lewatin got. Nah, got kan bisa ditutup, tinggal pakai pintu buka, ya kan? Atau mau keluar dari halte, masih nyambung nyawa tuh Pak, nggak ada. Di daerah timur, nah itu aja dikejar. Jadi baru orang mau naik bus. Mikir Pak, kita bersih mikir Pak, kalau lihat. Kita kan mau dorong kelas menengah naik bus kan. Dia mitra panca, semua kita dorong ke ini Pak ya. Iya Pak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak, terhadap persetujuan Bapak sebelumnya untuk dua pengembang Pak, itu kewajibannya adalah membangun rumah susun Pak. Walaupun Bisa, lahan Cengkareng Cengkareng, itu betul. Pak, boleh kami usulkan sebagaimana arahan Bapak beberapa waktu yang lalu Pak, ini kita cabut dan kita ganti Pak. Ceritanya. Dan kemudian kami menyarankan Pak, untuk yang Kepler itu besarannya kurang lebih 450-an miliar Pak. Ini ada beberapa saran Pak untuk bentuk kompensasinya. Kalau yang pertama resto apung Pak, resto apung itu hanya 30-an Pak. Nah kemudian untuk sisanya Pak, pengarahan ada beberapa usulan untuk penyediaan lahan Pak. Dalam hal ini pembelian lahan, dalam pergubnya memang dimungkinkan Pak untuk pembelian lahan. Nah ini kalau Bapak berkenan menyetujui, ada beberapa penawaran Pak yang sudah disampaikan. Yang pertama lokasinya yang
Kemudian ada juga surat permohonan dari pemilik Pak yang disampaikan melalui Wali Kota Jakarta Utara Pak. Itu yang ada di Penjaringan katanya Pak. Di sebelah hotel, yang di seberangnya Kalijodo Pak. Ya, pokoknya kita mau beli tanah di skala prioritas tuh gini. Misalnya ada tanah memang biru nih, udah air nih. Dia mau jual ke kita, tapi ini udah waduk. Kita juga nggak pengen dalamin. Udah hijau lah, atau dia nggak apa-apain memang hijau. Atau dia apartemen dia nggak bangun juga. Dia bangunnya 3-4 tahun. Perlu nggak kita beli kalau duit kita nggak cukup? Jangan dulu. Itu udah ada. Tapi misal contohnya kayak Kalijodo. Kalijodo depannya ada orang mau jual bangunan buat apartemen. Dia mau jual nih, nah itu kita beli. Berarti di situ langsung kita bisa bangun rusun terpadu tuh. Ada Kalijodo Taman, di situ langsung di kawasan kumuh bisa pindah situ, langsung bisa jualan. Nah ini model masuk cara model belinya gitu. Ya kan ada tanah-tanah kita kawasan kumuh, dia mau jual, kan kecil-kecil Pak. Kita mau beli 1000-2000 meter untuk buat air petra. Jadi rumahnya nggak dihitung rumah, dia beli, kita bongkar habis. Nah itu juga prioritas. Atau ada jalan ya, jalan udah bottleneck gitu Pak ya. Nah kita harus beli. Atau untuk waduk, kita mau gali jadi waduk, itu juga beli. Nah terutama kalau orang pengen jual tanah dia kayak buat apartemen, nggak jadi apartemen mau jual ke kita, cepat-cepat beli itu. Karena kita langsung mau jadikan rusun. Rusun pasti terpadu ada taman. Jadi dipilih-pilihnya, misalkan kita Pak, dia punya sekarang dia hijau nih. Ya kan dulu ada di Kebayoran Wijaya yang punyanya Pak Jendral Madi apa mau jual 1 triliun. Orang itu udah hijau kok, apa kita beli jadi hijau buat kita misalnya gitu Pak. Nah kayak gitu cara apa milihnya. Nah cuma satu lagi cek bagian hukum, ini sekian yang ngajarin saya nih BPN. Itu ada undang-undang soal pertanahan, pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pemerintah, kita tuh tidak perlu bayar biaya notaris. Notaris kan di bawah BPN. Kita ini bodoh banget, kenapa mesti bayar notaris berantem 1% harus sekian per mil. Berarti bisa langsung minta BPN, langsung Pak pengalihan hak ganti ke sertifikatnya kita. Nggak perlu notaris, Pak. Nggak perlu bayar. Asal pemerintah ya. Untuk Dengan umum. kepentingan umum, bukan untuk kita pakai buat BUMN loh, beda ya. Iya. Nah ini yang kita harus, misalnya contoh apa lagi Pak yang harus kita beli. Kita punya pasar rakyat Dharma Jaya yang kecil. Kiri kanannya ada yang mau jual nih. Itu bisa kewajiban gitu beli juga. Termasuk untuk TPS juga. Pembuangan sementara gitu loh. Beberapa tempat kan nggak ada. Nggak mungkin swasta mau beli. Agak terpojok di mana. Tanah orang kita juga. Nah yang terutama bisa perumahan Mbak. Ya target kita itu kalau mau bangun perumahan mewah, dia nggak jadi atau apartemen dia mau jual, itu boleh kita beli. Kewajiban-kewajiban ini. Nggak cukup rumah percaya sama saya. Jakarta ini ya, kita kalau mau nolong orang yang kerja betul tinggal di tengah kota nih, siapin 300.000 lah. Atau 500.000 unit inkubator kayak gitu. Subsidi silang ya. Jadi yang agak menengah, mungkin sewanya 3 juta, 4 juta sebulan. Dan duitnya pakai subsidi ke baru orang-orang kelas menengah pakai dasi ini semua akan balik tinggal di tengah kota. Hemat waktu, keluarga juga lebih harmonis, 4-5 jam nggak buang di jalan, ya kan? Suami istri bisa main, ada taman, anaknya juga lebih baik, lebih tinggal ke pembantu, ke siapa, dekat. Tapi dia juga tetap mampu beli rumah di pinggiran. Sehingga waktu dia usianya makin senior, pangkatnya makin naik, dia sudah punya celengan, tabungan, rumah di pinggiran. Kalau gaji dia naik, dia bisa jual di pinggiran, beli di tengah. Kalau sekarang kan susah. Kalau gaji saya nanti mungkin 20 tahun akan datang, saya sudah punya gaji lumayan. Tapi sekarang saya nggak mampu beli rumah tengah kota.
saya harus nyimpen rumah juga di pinggiran kira-kira. Supaya uang saya nggak habis kan. Sekarang kan uang saya habis, kredit mobil, suami istri bolak-balik, waktu, duit. Padahal duit saya beli mobil nih sama biaya perjalanan, bisa saya kredit rumah cukup gede loh di pinggiran. Kalau cicil 5 juta, 6 juta, suami istri gabung lumayan gede tuh di pinggiran. Ini begitu masuk sini, ini udah tambah gede gaji, bisa saya jual atau beli lagi sini kan. Nah, kita siapin apartemen untuk nampung orang-orang itu. Jadi buat ini peraturan Pak Sekda. Kamu kan keluarga muda nggak boleh tinggal. Mesti ada keluarga gitu. Targetnya itu. Nah, saya kira itu Pak. Pak, ini yang penawaran Nusa Kirana saya kira peluang bagus nih Pak. Beli itu Pak. Karena begini, itu kan cuma 1 juta lebih sedikit ya. Ya, mau semua kan. Iya. Mau bayar Pak. Di kota dapat 4 hektar, di sana bisa dapat 7 hektar gitu. Termasuk ini juga yang Sama bulan. kedoya itu loh. Jadi kalau orang ada pelanggaran, KLB, KDB, barang udah jadi ya, kan kita nggak mungkin bongkar juga. Kasihan orang itu. Dia harus beli tanah sekitarnya kan untuk menyesuaikan kan KDB atau KLB. Kan nggak mungkin beli sebelah juga. Nilainya equal dengan orang lain. Jadi kalau kita pergubnya keluar, kalau orang sengaja melanggar IMB, setengah tanah harus nilai kasih kita. Oh, jangan mikir. Jadi saya kira bisa nangkapin banyak. Oke, nomor 2. Tambah juga. Jadi prinsipnya kami coba menyeleksi kembali Pak ya, tanah-tanah mana yang akan kita beli gitu Pak. Prioritas. Sebenarnya kalau duit kita cukup Pak, yang tanah apa juga beli aja semua. Tapi kalau duit nggak cukup kan mesti pilih-pilih Pak. Yang PU kan tata air kan nanggung. Tata air kan kerja udah semangat. Semua saluran udah terhubung. Nah kalau ada beberapa tempat yang butuh waduk atau embung, kalau dia nanggung kan tanggung. Sebenarnya kita beli langsung keruk. Asal dibeli langsung dikeruk, kalau nggak jangan, ngapain. Terus satu lagi Pak, aku baru ingat. Bapak tahu nggak Pak yang di Fatmawati, yang UMKM mau pindahin pasar 8.000 meter, wali kota ngomong. Kan nyuruh dinas taman yang beli, dinas tamannya nggak bisa beli. Padahal duit kita beli tanah masih ada 1-2 T, sudah kita cabut kan Pak ya? Itu yuk beli Pak, itu yang mendesak. Kan kita mau bongkar pasar, MRT, mau pindahin, ada orang punya tanah, ada bangunan 8.000 meter. Kita cuma mau beli tanah udah dibongkar. Tanya sama wali kota tuh, Selatan. Nggak bisa bongkar nih pasar nih, karena tempat pindahnya 8.000 belum kita bayar. Kita dulu nyuruh taman yang bayar. Waktu itu ada duit kan, dibayar-bayar Pak. Nah model ini kita prioritas untuk bisa geser. Hak milik kok itu Pak, 8.000 meter. 100 M itu juga bayar. 8.000 meter di tepi jalan. Kalau nggak pasar mau pindah dari mana? Tapi kalau nanti udah selesai, itu kita bisa bangun apa tuh nggak? Park and ride untuk bus sama apartemen. Orang kalau cuma sewa situ 4 juta, sebulan 5 juta mah, kelas menengah mau tinggal situ. Bawahnya PKL, parkiran semua. Itu polanya. Itu terutama udah lama loh, 2 tahun nggak dibeli. Bingung kalau taman itu dulu. Asli surat yang nggak mau kasih komisi ya kayaknya. Kayaknya nggak, dia keluarganya banyak, 5 orang tuh nggak. Mungkin dia Kalau nggak kasih komisi benar gitu ya Pak. ujung-ujungnya itu. biasanya Pak. Atau dia kasih komisi cuma komisi rewet kali. Izin Bapak, berarti ini kita belinya NJOP atau Tawar Pak. Sesuai aturan aja. Tawar Pak. Ada yang appraisal, ada yang NJOP. Bahkan NJOP pun bila perlu ditekan. Iya. Bisa juga kalau yang jelek bisa dibawa NJOP loh. Kan tergantung tawar menawar. Ini patokan kita, si swasta yang beli pasti mau beli semurah mungkin kan dia kan. Nah kita minta dia belinya transfer supaya kita pengen lihat posisi duitnya. Nah kita juga tekan notaris Pak Sekda, notaris nggak boleh pakai NJOP sesuai harga
Karena NJOP kan harga hukum terendah. Kalau kamu beli di bawah juga pasti bayar pajaknya juga NJOP. Tapi kalau dia lebih tinggi, jangan bayarnya NJOP. Mesti kita bayar BPHTB semua sesuai harga jual beli. Kita nggak bisa maksa orang mesti NJOP juga kalau itu tanahnya bukan hijau. Dia nggak mau jual. Tapi kalau yang hijau Pak, NJOP pun dia lepas pasti. Kalau dia peruntukannya hijau pasti dia lepas. Di bawah NJOP dia lepas kok. Kalau dia butuh duit, nah ini biar tawar-menawar aja. Yang penting transfer, duitnya kita mau pakai transfer, kita mau lihat. Walaupun swasta yang beli, kita mau tahu. Kalau dia bohong gimana? Bisa kelihatan di situ. Pemilik asli, nggak boleh calo. Dia belinya mesti langsung. Terus? Yang PT Putrajaya juga seperti itu Pak. Masih ada sisa Pak setelah dia kena kompensasi merehab bangunan kita yang di Jati Baru Pak, yang terbikin di Malaysia itu Pak. Dia totalnya 280-an, baru kepakai 25 Pak. Sisanya sama kalau Bapak. Tapi karena beli tanah oke, saya beli tanah paling ini. Kalau mau ducting juga oke Pak. Bisa selesai tuh ductingnya itu Pak. Yang kan kita mau bikin panggang ikan itu hari ini. Nah, dia dari Muara Karang Raya, trotoarnya nyambungin. Termasuk dari sini kan Pak, kan itu kan mulai dari Semanggi. Iya Pak. Dia maunya Semanggi. Kita mau mulai dari Monas Iya, patung. sampai Bundaran HI. Kalau nggak cukup bisa sampai Semanggi dia. Lihat sampai di mana potongannya. Minimal sampai Bundaran HI udah bisa dilihat. Nah, coba. Kenceng ini. Dia gini Pak Dismada, punya daerah, dia lebih duit kewajiban orang KLB itu. Kadang-kadang dia mau bangun ini masalah, Begitu ada masalah kita alihkan ke ducting, trotoar langsung Pak. Siap. Apa langsung siapkan aja, tunjukin dia mana ini. Perubahan ini Pak, konten. Bukan. Yang penting kita kan ada piutang sekarang. Iya. Nah, duitnya dia mau bayar nih, mau bayar kita suruh sekolah misalnya. Itu tuh sekolah udah dikerjain. Nah itu makanya konversi Nah, namanya. duitnya kita pindahkan semua. Ya ducting kan 2.600 km nih Pak, sama trotoar. Ya, Pak. Nggak cukup duit orang itu dikumpulin, jadi Bapak ini kayak tukang tampungnya ya Pak. Begitu ada duit, orang kan pada mendesak mau bayar langsung ke PU. Ya, selama ini perdebatan kita di bawah, kalau udah itu karena misalnya saluran dipindah ke jalan, boleh enggak? Misalnya gitu, dari rumah pindahin ke jalan. Boleh. Gitu Pak. Kan di sini, yang Perdebatan penting kan kita buat selama ini itu. buat perjanjiannya kan, dirubah PKS-nya Pak. Gitu Pak. Mau cepat aja Pak, dirubah. Saya mau cepat nih Pak, terutama trotoar yang dekat Harte, keluar masuk Harte, Jakarta Pak. Banyak keluhan itu. Banyak seperti yang di selatan Pak. Dia ada kewajiban jalan yang di Simatupang Pak, yang menara, yang pojokan itu. Nah itu terpakai oleh areanya Simpang Susun Depo Antasari. Nah, ini ada piutang dia Pak. Nah jadi kita tinggal pindahkan. Nah mindah ini Pak Amal di diskusi kita di bawah katanya harus apa perubahan apa ya? PKS mungkin. Ininya. Blending PKS. Perubahan SPPT atau PKS itu gitu. Kalau itu dalam SPPT harus perubahan SPPT kan. Gitu loh Pak. Kayak gini Pak, kalau cuma jalan nggak bisa dirubah Pak. Udah Pak begini, kalau kewajiban nyerahin jalan, nggak bisa dia nggak mau nyerahin, suruh ganti trotoar nggak boleh. Itu nggak boleh. Dia tetap jalan, tapi jalannya itu terpakai oleh Simpang Susun. Jadi percuma kita bangun jalannya. Oh, Gitu loh. kalau kasus Gitu itu, loh. lomba SPPT. Artinya itu Karena jalan kalau biasa. SPPT itu yang bersangkutan suruh Nah,
apply gitu, itu jadi yang membuat mereka malas Pak. Jadi kalau otomatis mereka sih mau aja. Jadi kalau saya misalnya saya pengembang, saya suruh rubah SPPT, itu prosedurnya jangan saya juga harus mengapply, harus melengkapi. Kita aja langsung. Ya, langsung. Kan kita cepat. Kita aja otomatis. Saran PU kan, kan ini teknis kan. Ngapain dia serahin jalan kita yang udah kita tancap gitu loh Pak. Lanjutin yang panjang itu nanti. Ngapain dia bangun jalan yang panjang? Betul, kalau itu boleh Pak. Ya. Dia alihkan. Sengaja saya tunda itu Pak. Dulu dia mau bangun, tunda aja. Iya. Karena itu udah keluar terasa Depo Antasari itu jalan. Oh dia tunda dia kasihan. Nah, Izin lain kita tahan, kan nah belum dia, menyerahkan. dia nanya terus, SLM nggak keluar-keluar nih Pak. Enggak, kita kalau kayak gitu kita langsung bantu beresin. Gitu. Ya, artinya Nggak usah surat dari dia. tapi tetap perlu dia diberitahukan supaya jangan Iya, kayak Jorway buat dulu gitu kan. Mungkin Jelas. kita yang menyiapkan Pak. Kita Tapi- kirim surat ke dia Iya. bahwa kita kan menyiapkan ini Iya. karena kasus ini, apakah Anda setuju? Kalau setuju, Iya. nyatakan Anda setuju. Betul, Pak. Itu aja. Kalau dia mesti siapin berkas lagi, Wah, males. nggak mau tuh. Kita tanya aja satu lembar. Kami akan lakukan ini karena kasus ini. Kita bisa langsung suruh dia bangun yang pinggirnya, Pak. Berarti Nah, terusin misalnya. mau gantung untuk trotoar juga bisa. Bisa. Suruh dia. Di Antasarinya atau di tempat yang lain dia siap. Ya. Ini ada Lama, Pak Kamal. Masih cepat ini, Pak. Pak Kamal langsung, ya, biar cepat, Pak. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi maksud saya ini, kita rapin ya. Kenapa kita rapin, Bapak, Ibu dihadirkan gitu. Supaya kita tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Apa yang udah kita putuskan, nah, ini kan ada sekda, ada asisten. Asisten langsung mimpin, kumpulin biro, dinas, panggil semua beresin. Inti itu kita nolong orang itu biar orang itu cepet. Kalau Pak sudah masukin lagi pada Pak Benny, aduh pusing Pak. Nanti kurang berkas ini, kurang ini ke PTSP. Wah, mabok deh. Gimana? Bisa tuh Pak, kalau itu. ya, Pak. Terus? Itu Pak, kalau yang nomor 1 Nomor 2, 1 udah. Saya setuju. lanjut yang nomor 2 Pak. Kami menindaklanjuti disposisi Bapak atas suratnya PTA Dinix Pak, dalam rangka permohonan izin untuk bridging plan Pak. Jadi setelah kami lakukan pembahasan dan penelitian Pak, ternyata ada 9 lokasi Pak yang diajukan permohonannya untuk perizinan. Namun ada beberapa kendala Pak. Jadi dari 9 itu, yang 4 itu sifatnya temporer Pak. Artinya per project Pak mereka. Nah, setelah kami teliti memang itu bisa dilakukan Pak. Diterbitkan perizinan tersendiri untuk yang temporer tersebut. Perizinan berupa izin lingkungan Pak. KRUPL di pohon Pak jadi ya di apa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun yang 5 Pak, yang 5 lokasi ternyata memang tidak pada zonasinya Pak. Ada 2 lokasi yang adanya di bawah jalur tegangan tinggi Pak. Kemudian ada juga yang di daerah perumahan Pak. Itu saran kami Pak, sebaiknya itu tidak diproses izinnya Pak. Kemudian terhadap yang 3 yang zonasinya komersil, kami menyarankan untuk dijadikan bahan kajian di dalam peninjauan kembali Pak. Manakala dia memang dimungkinkan disesuaikan ataupun di dalam tabel kegiatan itu menjadi bahan untuk peninjauan kembali Pak. Jadi sementara itu Pak, saran tindak lanjut dari permohonan izin untuk bridging plan ini Pak. Ya kalau udah gitu, tinggal pilih yang 2 aja Pak ya. Iya Pak, untuk yang permanen Pak. Alternatif B berarti juga ya. Ya? Ya, yang alternatif. Yang lain sesuai saran sudah. Mungkin tambahin Pak, kalau itu memang didikan di sana dia bertanggung jawab terhadap
konstruksi jalan yang menuju dan kebersihannya. Ini sering kali rusak kalau jalan aspal di itu rusak bawah. Seperti yang di Tanah Abang itu jalannya tidak biasa. Nah, lebih kalau dia malam itu kadang ada split, armada splitnya itu yang masuk ke sana nunggu di luar gitu. Sama itu mesti buat aturan juga. Truk ngangkutin tanah terus jatuhin tanah segala macam. Waduh, kita yang musik. Kalau di luar negeri di Singapura kok keluar masuk mesti bersih loh sih. Kalau nggak kena. Kalau MRT bagus tuh kelihatannya ya. MRT Bagus. Kalau pernah keluar. Disemprot bersih. Satu. Nah, saya pikir siapa yang tanggung jawab? Ini lingkungan dong BPH. Kita Dia sedang- proyek perumahan itu masih tekan kayak model MRT. mungkin nanti dibuat plan dulu Pak. Ketika dia temporer kan sudah habis ya. Kadang-kadang kalau sudah habis masa waktunya temporer kadang-kadang masih Pak beroperasi. Wah. Gitu. Nanti harus dibuat plan dulu Pak. Tetangga yang ngamuk-ngamuk tuh debu-debunya. Ya betul Pak. Kita pembinaannya ya dia membuat Makanya saya keluar dari perumahan saya aja, penuh tanah. Kenapa? Semalam habis truk Iya. proyek masuk, ya nggak bisa dong. Terus tangkap. Masih dalam pengawasan terus Pak. Ya. Ya, Lingkungan nanti kita kan ada juga. sanksi Pak. Iya. Ada sanksi ketika dia tidak memenuhi mentaati keduanya ya kita sanksikan. Masuk limbahnya, sejarah B3-nya juga. Oke. 3 apa? Baik Pak, yang ketiga dari Pak Muhammad Yusuf Hamka Pak, untuk permohonan di PPL untuk pensertifikatan tanah. Yang pertama di Rorotan dengan luas 6.820. Ini ada di jalur hijau. Selanjutnya subsidi dan tidak subsidi. Letak dicek dulu Pak di Dinas Mata Aturan dan antara isi PPT yang Pak sudah ada. Ini hijau ya? Harusnya dinas ini bukan dulu. Iya, dinas. Nggak apa ya? Nggak apa-apa kalau Itu udah kasih tahu kan? Dinas. Dinas udah lama. Yang penting data itu. Ini gimana? Proyeknya? Disetujui? Ya, nanti dua kan bisa disetujui. Nanti dicek ke Dinas Kelautan Kota Pak untuk publikasi BPT. Ini datanya di kami Pak, jadi saran saya bukan biro perangkat kota, biro juga, tapi nanti pasti surat-suratan lebih baik ini ditulis dinas. Koordinasi di dinas ini aja. Dinas Pak. Yang Banyak amat nih Pak. sama Pak. Sama, Pak. Cuman luasnya berbeda Pak. Lokasinya berdekatan. Kasusnya sama Pak. Sangkanya juga bisa yang alternatif 2 Pak. Hijau ya? Itu Pak. Dengan pencet kita berarti kanal PKT Pak. Oh, betul. Buat jual lagi nih. Yang udah kalau hijau ini, kayak nggak bakal ya. Kita nggak usah beli. Udah hijau. Jadi nggak mau sertifikat ini. Beli bener ya. Kampung Rorotan itu berapa luas Pak? Berapa ribu hektar? Bisa 800 hektar. Kalau DKI bisa beli 400 ya. Ada bangun itu. Di sebelah itu Pak yang kuning. Pak Sega ada berapa puluh hektar gitu. Asli itu ada. Cuma 1 kali 2 ya. Masa depan itu Pak. Ini Pak ini yang Nusa Kirana ini kalau mau di Gede Pak, beli itu Pak. Sudah kewajiban. Nah, kita mau kan dia lagi ada kewajiban, sudah beli. Percaya sama saya, kita mesti siapin rumah. Nggak semua orang Jakarta itu mampu beli rumah. Kalau kita mau bikin Port of Jakarta, Masa di sini Pak, ya ke Port of Jakarta kan pas kuning ini. Pas udah itu memang dikuningin Pak. Nah, tapi kalau kita mau bangun Port of Jakarta Pak ya, Ya. kita
kita nggak mau siapin perumahan ini, kasihan yang ke di sini Pak, Cakung Timur sini. Jadi kan persahabatnya tinggal di sini sama di sini Pak. Udah diuruk aja nih. Udah diuruk Modern nih. Yang bilang ada kewajiban itu dia kewajibannya di sini. Jadi kewajibannya kan 25 meter. 25. Belum kelihatan tuh waduk. Waduh. Kita yang kerjain lagi sekarang. Oh enggak Pak, dari kontrak Mereka ya? dari mereka. Belum kelihatan waduk. Yang dulu ini nakal juga dia. Kewajiban ke kita belum bebasin ke orang. Itu yang dikuasai marinir itu Pak. Ada PT lain yang bayar ke orang. Ada PT tanpa P3R dulu menguasai tanah. Harusnya yang bebasin si Modern Land ini kan. Sekarang dia mau jual ke Modern Land nggak mau dong bayar dia mahal. Iya. Dia udah bebasin, dia kuasai. Itu yang masalah. Salah semua. Ya, Pak. Pak, berikut pemerintah dari Dinas Koperasi UKM Kota Malang Dinas Koperasi UKM Menjadi Jakarta nih Pak, tadi Menjadi Jakarta termasuk subzona P1 Pak, di dalam bandar itu maksimal hanya 200 meter Pak untuk dibersihkan. Sehingga kami menyarankan mungkin perlu ada dua titik satuan klasifikasi pusat gajah Ini kan sementara punya kan. Kayak Lokbin Loksem dulu. Lokbin dulu lebih parah, di hijau. Betul nggak? Betul Pak, kalau logika kan Pak. Ini kan bukan hijau kan? bukan Pak, bukan P1 Pak, pemerintahan Pak. Kasih aja Pak, kalau sementara kayak kan buat UMKM kita, ini yang kelola kita loh. Kita baik hati dikasih PPK Kemayoran. Bisa nggak tuh kalau gitu? Bisa disetujui kan? Bisa disetujui aja. Kalau yang hijau-hijau itu udah nggak mau kasih. Nah, itu boleh. Terus Pak, mungkin Pak, kaitan ini Pak. soal jalan Kemayoran. Soal jalan-jalan komplek Kemayoran itu kan banyak juga yang pemukiman. Kita mau masuk kan nggak bisa, karena itu masih penguasaan DP3 KK. Kemarin di reses banyak apa itu misalnya Pak, termasuk kelurahan Kebon Kosong. Wah, sementara Seknek sendiri bersurat pada Bapak untuk kita nangani mohon bantuannya Pak. Atau permohonan kita mengambil peran untuk merawat jalan-jalan, termasuk yang lain-lain. Kalau memang disetujui ya. Boleh nggak secara aturan? Secara aturan boleh nggak? Ya kalau dia kan istilahnya itu keluar surat miskin namanya Pak. Pusat itu minta bantuan kita. Makanya rumah-rumah itu kan tutup ilegal kan rumah-rumah. Kalau yang kelurahan Kebon Kosong itu memang ada persoalan baru, memang lama itu Pak. Di tanah DP3 KK di Uni sudah membentuk satu komunitas terkecil lah RT RW kelurahan. Nah jalannya itu jalan-jalan masih jalan tanah, memang nggak dirawat, kita nggak bisa masuk. Kasih tahu mereka aja bahwa ini bukan tanah kita. Udah lama itu Pak. Ya saya. Kan kalau di aspal boleh. Ya, Pertemuan. ya akhirnya saya hanya Pakai garukan. dari garukan aja Pak. Jadi nggak Pakai bisa. garukan mah bandel. Betul Pak. Seperti itu. Garukan. Antara ini aja Pak. Kan ada itu uang yang di kelurahan fisik itu. Kelurahan fisik bisa buat ngerti ya. Pak, biasa di kelurahan kan ada pembangunan fisik. Garukan aja Pak. Kalau kita belanja modal benar nanti takutnya ya. Pakai garukan. Udah banyak temuan jadi. Iya. Janganlah. Orang yang lain aja polisi belum beres kok Pak. Banyak kita mau ini. Itu juga bisa contoh koridor 1 Pak. Ada dekat UOB situ ada keriting tuh Pak, aspalnya. Ya. Mau sampai bundaran HI. Itu mungkin udah mesti Saya speed creep itu mungkin. sekalian aja Pak Tunggu pelebaran. pelebaran. Itu Pak. Itu pohon kapan pindah tuh Pak, udah potong. Ya ini tadi Pak kita
mereka minta butuh adendum PKS yang Coba aja. Sama saya bingung tadi yang jembatan JPO itu gimana Pak ya? Ada tiang di tengah hijau itu Pak. Ada nggak teknologi bentangan tanpa tiang itu? kalau bisa bisa dipindah nanti Pak. Nantinya JPO sampai terakhir. Kalaupun belum dipindah, Satu tiang di tengah. ya jadi kita kan 4 lajur, 3 lajur di kanan, 1 lajurnya di kiri, jadi pulau dia. Kita pulau amankan dengan pulau. Nanti ketemu Bikin pulau gitu, bikin taman dikit gitu. gitu. Kan jalur pinggir yang Di sini agak kecilin dikit. Pokoknya dia baginya sama. Nggak lurus aja gitu ya. ya tentunya kita harus kaji tuh Pak, connection koridor itu kan koridor ini apa? Koneksi antara Ya. koridor 1 sama koridor 9. Berapa orang yang lewat? Apalagi kalau MRT sudah jadi, nanti kita Nggak coba. perlu lagi itu. Ya kita lihat evaluasi dulu lah Pak. Koridor Nah, 1. itu ribut lagi. Terus, Pak Yusmada kalau ada duit, kayak ke Pak Gamal aja. Langsung Mungkin jalan utama Kemayoran itu kepentingan Asian Games mirip nanti yang Tamrin Sudirman itu waktu dikerjakan oleh Jaya Pak. Waktu itu kan Ya. ada surat menyurat. Itu dia Kalau Pak. nanti untuk SEA Games itu barangkali ada surat menyurat antara CSK sama DKI bisa. Ya. Untuk jalan utama ya. Ya pada dasarnya Seknek itu sudah meminta penanganannya oleh kita. Istilahnya kalau dari pusat itu ada pengakuan surat, istilah kasarnya surat miskin kayak gitu kan Pak ya. Biasanya di sini itu jadi kita siap Pak. Kita Jaya. Tolongan, nggak miskin lah. kasarnya dulu Pak. Bantuan. Tapi harus ada perjanjian dulu lah kerjasamanya gitu Pak. disiapkan aja Pak sama dia dasarnya. Terus Tapi Pak yang keenam dari Sinode Gereja Yesus di Greenfield ini bangun gedung serbaguna di sebelah rumah sebelah Pak. Ini Pak, di sini sudah ada gereja Pak. Kemudian yang bersangkutan ini menguasai bidang tanah dengan subzona R4 dan itu kolam renang bukan? Biru bukan? Kolam renang. Bukan gereja kayak rumah orang. Oh itu pos gelapnya betul ya. Kolam renang bukan punya gereja itu. Itu punya klub Pangkas ya. di Bantaran. Nah, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk membangun gedung serbaguna Pak di subzona R4. Kemudian di sini ada rencana jalur hijau itu ada. Ini posisinya Pak. Ini kan gereja, kemudian ini dikuasai ada R4 di sini, kemudian ada H2 jalur taman kota. Nah, usulan bangunan itu seperti ini Pak. Jadi bangunan ada di belakang, kemudian ini semuanya mau dijadikan parkir Pak, jalur hijaunya tersebut. Nah, bangunan serbaguna di zona R4 tidak diperbolehkan. Seharusnya kan aksesnya lewat sini Pak, aksesnya, tapi dia akan memanfaatkan akses yang lewat depan, akan mengubah semua jalur hijau menjadi hilang Pak. Nah, Kecuali kalau dia mau hijau. Tapi orang cuma jalan kaki lewat. Ya. Jadi kalau dia tidak hijau, tapi buat berjalan kaki. Kalau ini kan hijau jadi parkiran. iya, iya. Ini tanah dia tadi ya. Tanah dia semuanya. Tapi bangunan masalahnya kan juga bangunan serbaguna tidak diperbolehkan pada R4. Ya sebenarnya sih kalau itu mah gampang. Dia mau bikin rumah gede biasa juga. Iya. Kamu manfaatin jadi ruang serbaguna, dia terlalu jujur. Dia bilang itu ruang serbaguna. Dia bikin rumah raksasa juga Iya. dipakai buat ini kan boleh, cuma hijaunya nggak boleh Pak Kamal. Iya, hijaunya Pak yang nggak boleh juga. Juga bisa Pak. Kalau bilang serbaguna kan cuma yang jadi masalah kalau serbaguna lu banyak tempat parkiran. Iya. Kalau kamu cuma mau ngaku di serbaguna dia mau nyebrang jalan mah terserah dia gitu. Ini Pak desainnya Pak. Serbaguna segede gini. Iya. Bisa. Ini mah bukan serbaguna lagi. Berapa lantai? Ini mah jadi satu gereja lagi dong di ada apa? Gede banget Pak ini Pak. Ini mah udah nggak bisa pasti ngambil hijaunya buat parkir gitu. Benar. Berapa lantai juga? Pak lima. Pak sama ini ada di atas atap ada. Wah ini parkir ini ada Pak. Baik.
hijau. Rumah kan Luas ya, tanahnya luas. Hmm? Oh ini nya kecil. Rumah berapa? 300. Orang kalau tanah luas ya anaknya aja ya. Itu nggak bisa ada tanah orang itu hijau. Hijau itu kosong ya sih sekarang. Iya. Kemarin waktu dari Jangan pindah, Bu. Jangan pindah, Bu ya. Itu rumah hijau. Itu hijau ya? satu jalan hijau. Tapi kenapa sekarang ada rumah di sini? Balik. Ada rumah. Ini nggak ada hijaunya. Jalan dari belakang. Balik. Yang tadi ya, yang balik. Nah, mana hijaunya nih? Ini Itu rumah. hijau. Secara itu rencana kotanya jalan hijau Pak. Iya, itu yang jadi Pak. Buffer untuk ini. Memang terus terang Pak, di DTPC memang ada beberapa istilahnya potensial masalah. Salah satunya yang seperti ini ya. Di lapangan, di rencana hijau tapi ternyata di sini rumah. Kemudian dari tadi kita lihat tabel TBX itu banyak perlu kita kaji mana yang jadi masalah-masalah dan solusinya seperti apa. Peruntukan. Di luar ini Pak ya, tapi Nggak apa jadi contoh ini kan bingung dengan perumahan. tapi ada Perumahan hijau. Greenfield. Maksud saya kenapa dari awal? Hijau tapi Pak. Mana? Oh itu udah hijau ya? Iya. Di sebelah sininya yang ada hijau Pak. Coba ini coba lihat. Nah, ini rumah orang loh semua. Iya. Maksud saya ini Greenfield ini kapan keluarnya? Waktu perumahan ini jadi atau kita ngecat hijau? Coba lihat nih. Nah, kalau ini SPPT, kenapa dia jual perumahan ini lihat nih, rumah gede ini masuk nih di rumah ini. Satu sama pertama. Terus ini kalau ini hijau, ini kegeser apa tanya? Kalau ini hijau, orang mau keluar jalan dari mana? Berarti dari sini keluarnya. Iya Pak, ini jalan internal. Ini cluster ya? Iya cluster Pak. Berarti ini bagian dari dia dong hijau. Iya, di belakangnya Pak. Ini apa nih? Rumah Pak. Ini rumah ada dari Rumahnya. dari Nah, kalau rumahnya sama ini nyambung gimana ceritanya? dari sini Pak, dari sini. Ini jalan juga. Belakangnya bagus tuh. Jalan hijau. Jadi jalan rumah ini dari sisi sini, rumah ini dari sisi dalam Pak. Iya. Oh, antara rumah sama rumah tuh ada hijau. Iya. Dipakai lah. Tidak terkendali airnya. Oh, bukan. Saya kira gini kali. Sama kita di rumah perumahan. Belakang kan diminta kita harus hijau. Taman di belakang dong. Kan gitu kan. Jakarta kan banyak model gitu. Prakteknya lama-lama kita atapin. Jadi kayak gitu Pak. Buat jemur baju apa atapin lama-lama dibuat rumah. Karena ngapain ada taman di belakang. Pasti dipakai. Jadi ini masalahnya. Harusnya si perumahan jual tanah itu cuma ini yang dijual. Cuma kelihatan perumahan ini nakal, dia jual tanah itu begini coveringnya. Iya, sampai belakang. Nah, ini yang saya bilang persoalan harusnya si pengembang ini menyerahkan ini ke kita, coba. Iya. Ini tidak diserahkan, malah dia jual covering sampai sini. Pasti gitu Pak. Kita masih cek ke BPN. BPN kasih sertifikatnya sampai sini kan. Kalau saya lihat model ini, berarti BPN kasih sertifikat sampai sini loh Pak. Berarti perumahan ini dari dulu jual tanah ini semua dijual sama hijaunya nih Pak. Pasti. Nah, dipanggil BPN nih, pasti dia jualnya sampai ke belakang nih. Baru orang berani bikin. Nah, tadi dia bikinnya rumah sampai sini, lama-lama dia atapin itu semenin. Udah ganti orang kan dia pikir kan, ngapain gua belakang gua kosong. Ini sertifikat saya kok. Dia merasa sertifikat dia. Nah kalau sertifikat dia, kita nggak kenal hijauin ini. Ini mesti cek peta dulu, SIPPT-nya dia nih, coba dicek ini hijau nggak? Terus bandingin sama BPN ya. Diperiksa SIPPT pengembang ya, pengembang. Ya, luas sertifikat ya. Sertifikat perkapling. Termasuk hijau. Enggak, ini mesti cek ini.
Ini kasus ini nggak bisa. Kalau dia ternyata melakukan penjualan ini, sertifikat seperti ini, berarti si pengembang ini belum menyerahkan kewajiban. Kalau dia sudah menyerahkan kewajiban kepada kita, ada seperti ini, berarti dia menduduki tanah kita. Ini mesti cek ini. Nakal ini pengembang. Mungkin Pak. Kalau kasus seperti ini sekarang kan terjadi Pak. Pertanyaannya ini orang bisa kebegitu rumah yang di sini bangun, itu pasti kita segel sama orang lapangan saya Pak. Ini jadi perkara di lapangan. Kasus sekarang. Kasus yang ini gitu. Nggak bisa sekarang ini Pak ya. Dia mau renovasi lah. Renovasi itu dicek pasti dia kena. Dan itu bisa jadi dia nanya terus sebelah saya kok nggak boleh. Itu jadi menyelesainya kayaknya yang banyak kayak gini harus kita kumpulkan. Karena ini begitu dia renovasi, dicek pasti disegel. Kita kalau udah rumah milik konsumen nggak bisa menyelesaikan. Nyelesainya sendiri ya kasihan warga itu Pak. Konsep rumah Eropa, backyard ada di belakang. Iya. Ini aku yakin ini pasti dia bisa jual kapling. Berarti ini hijau bagian dari perumahan nggak? Nggak mungkin kita. PSP-nya berarti Akses kita masuk. Iya. Artinya kalau yang kayak gini menurut saya H2 ini ya nanti terpaksa kita hapus Pak, kalau enggak ya kasihan untuk rumah ini. Kalau nggak bisa kita Pak. Pasti ini. Jadi lain kali kalau kita ngajuin SIPPT, nggak boleh lagi terima desain orang yang model-model belakang itu dia janjiin hijau buat kita, atau enggak? Jadi kalau perumahan mau ngajuin hijau buat kita, ya hijau kasih kami. Ya. Lu jangan ngaku mau hijau, presentasi hijaunya ada, tapi kamu jual ke. Kan dia masih gitu kan masih ada berapa presentasi hijau. Nah hijau ini kira kami bukan Pak, ini hijaunya kami sediakan Pak, dia bilang. Soalnya ini dengan hijau tapi nggak sesuai nama kita, dia jual. Pasti tutup. Saya beli rumah aja nih, barangkali saya kasih tahu ya. Belakang situ taman. Semua tetangga ini taman, supaya nggak ada nyamuk dipasanglah kawat nyamuk. Lama kawat nyamuk jatuh hujan kan tembus. Itu kan ada tanaman mesti terbuka tuh, cuma kerangkeng, sudah takut maling masuk. Ada kawat nyamuk air masih turun. Lama-lama menikah, saya punya rumah masih bujangan kan. Jadi saya bilang, repot tuh nyamuk tuh. Aku piara burung, piara apa. Dia bilang nggak tutup. Nggak mau lagi pakai taman-taman air terjun apa-apa. Bongkar Pak. Bongkar tuh semen, kena air kan jelek. Di pasang keramik. Pasang keramik nih. Pasang keramik supaya nggak licin, tutup atap seng dong Pak. Seng yang plastik gitu Pak. Paling dong. Lama-lama datang lagi tuh. Lo ngapain tuh space kayak gitu? Kenapa nggak bikin dapurnya di situ? Kan di semen juga bawahnya. Itu semua perumahan kalau kita periksa nih di Jakarta, yang namanya belakang itu semua sudah tertutup. Dan saya pernah punya rumah di Karawaci, di Karawaci ini. Itu yang model gitu. Belakang itu taman Pak. Enak Pak, rumput. Plong. Karawaci kan gitu kan. Nggak pasang teraris juga, tetangga ada plongnya enak gitu Pak. Kalau mama saya tetangga saya nih Pak, dia mau ditanam atap. Jadi kalau kita kasih izin hijau seperti ini Pak, nggak mau lagi. Dia pengusaha untung 2 kali dong. Hijaunya dia jual ke orang, gila nggak? Wah, ini betul-betul shock ini. Untuk kasus-kasus seperti ini kan rumah tinggal ya. Saran saya ya kita kasih dia. Tapi si pengembangnya harus kita mesti lihat kewajibannya udah sesuai nggak. Jangan sampai yang dijual ini juga bagian kewajiban. Bukan kewajiban masih ketangkap kita sih. Maksud saya itu bagian dari kewajiban hijaunya. Ini mau cari di mana? Orang yang datang atau kemana? karena dia hijau ini pasti ngelanggar perda kalau cek ini juga ada kasus pernah datang Yayasan Dewi Sartika ibu-ibu tua itu ya,
yang ibu orang Sunda yang tua yang punya sekolah. Dia punya tanah di sini juga loh, Bu. Tanahnya ini juga dijanjiin itu fasos-fasos yang kasih ke kita. Orang ini belum bayar dia masalah. Si Greenfield. Nah ada satu lagi kasus gereja itu juga. Saya gereja grupnya grup gereja ini. Saya gerejanya. Itu ada kasus juga satu sekolah itu ya fasos-fasos kita, tapi dijual ke gereja sertifikat. Begitu gereja mau IMB, kita tahan. Wah mahal ini yang pengembang ini. Gimana kaya raya deh, kalau hijau dijual juga. Ini mesti cek aja nih. Kalau yang rugiin masyarakat ya. Nah, terus bilangin yang soal serbaguna ini, dia kalau bikin rumah 3 lantai terus hijaunya nggak boleh parkiran, orang mau masuk, oke. Itu mah bukan rumah lagi, itu mah udah gedung kawinan tuh. Kalau orang Batak kali Pak kamu. Kurang ngantrinya panjang. Ngantrinya panjang tuh orang Batak mau kawin itu. Panjang loh ngantri. Kurang gedung itu berarti. Itu konsep perumahan kayak ya, jalan dari depan rumah-rumah halaman belakang dia ya pesta kebun nyambung. Sertifikat punya dia memang. Kalau apa dia perpanjang. Dari PT Sumismas Property Pak untuk percepatan MRT ini sudah bersedia untuk menyerahkan. Ini udah kan? Ini setuju kan? Ini ada beberapa. Ini kalau dia udah setuju, dia harus kerja nih, udah tunggu-tunggu Pak. Kalau dia sepanjang diserahkan udah Pak, kasih aja Pak. Ya, dia nggak ada pilihan, Bapak setuju semua ya udah, setuju aja. Cepat. Ya. Tapi udah diskusi sama PT MRT ya, sama jadi yang PT Mori juga, trotoar kita bisa sampai sini loh Pak. iya Sampai sini nih Pak, trotoar kita nanti. Terus Dari PT Wasita Rawasana Pak, ini ada permohonan untuk membangun bisnis sedang dan bisnis susun. Sudah pernah ada keluar izin dari Presiden. Yang mau izin Pak atas lokasi ini dulu ada surat penanaman modal asing Pak, Tata Wahyu Tata Wasana dengan developer dari Singapura Pak. PT dari Singapura kerjasama untuk membangun townhouse dan apartemen. Namun yang bersangkutan itu baru sebatas memiliki peta situasi ukur, belum memiliki KRK atau izin yang pernah diterbitkan pada lokasi yang mau dibangun. Nah kemudian ketika RBWK dulu peruntukannya perumahan dan fasilitasnya, kemudian RW Kecamatan tahun 2005 peruntukannya sudah berubah menjadi pusat fasilitas umum dan PHD Pak. Kemudian EDR ini menjadi S1 dan H2. Nah, yang bersangkutan ingin mengembalikan untuk membangun kegiatan sebagaimana apa yang dimohonkan dulu untuk tempat tinggal dan untuk apartemen. Nah, di zona S1 ini untuk kegiatan rumah sedang itu hanya diperkenalkan 1 unit Pak, berdasarkan ketentuan Perda. Sedangkan zona H2 memang tidak dibolehkan. Jadi memang yang bersangkutan belum pernah memiliki izin Pak, jadi hanya peta situasi ukur terhadap lokasi yang dimohon. tidak bisa. Iya. Jadi kalau kita itu hijau juga ya, hijau. Posisi tanahnya berada di atas itu saudara. Nah, Nggak bisa, misalnya. Nah, kayak model gini Pak, sama kita bisa beli kalau ada lebih duit. Tapi kalau enggak, jangan dulu hijau.
butik hotel secara teknis sudah ada rekomendasi dari Dinas Penataan Kota bisa digunakan. Ini Pak, jadi dulu ada RT RW di kecamatan posisinya di zonanya KKP KPD Pak. Kemudian dengan adanya RT-RT ini kelebihan warna Pak, ini Pak kayak itu. Jadi warna merah semuanya seperti itu. Nah ini jadi bahan masukan aja nanti untuk penjualan kembali Pak. Jadi catnya kelebihan cat itu. Sebetulnya yang lebih ruwet lagi itu di tabel intensitas Pak. Kalau kita melihat detail ya, kalau kelebihan cat itu mungkin kalau secara umum saya lihat dibanding RT/RW itu mirip. Tapi di tabel intensitas KLB ya. Tabel intensitas ini kami menunjukkan itu lebih rumit saya meriksanya Pak. Ini kalau peta-peta umumnya ini Pak, tabel ini Pak. Ini saya terus terang saya nggak tahu ini potensi masalahnya di mana dan lain-lain. Ini ngeceknya seperti apa, ini kan tabel ini lumayan banyak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang masukin apa gitu, saya terus terang. Karena dulu nggak ada naskah itu, di sini awal mainnya begini. Enggak, kalau dia bilang mengunci pun kalau ini palsu, saya bilang kita ada dua pilihan, Pak. Nah, ini kan pasti ada ketemu kasus demi kasus. Kita cocokin di sini. Kalau ternyata ini nggak sesuai, Pak, mau nggak mau kita harus ganti, Pak. Dasarnya dokumen, pembuktian kata Pak Yusuf, aslinya mana. Jadi kita jangan dibodohin orang malsuin ini. Lalu kita sekarang mempertahankan yang hasil yang dipalsukan. Harusnya untuk palsuin ini, untuk ketemu kasus, berarti kita langsung ubah. Dasar ubahnya apa? Inspektorat panggil. Yang membuat ini. Betul nggak Anda melakukan kehilafan kalau Anda mau baik hati sama dia? Untuk diubah. Kamu saya seperti itu. Berarti nggak benar nggak Pak? Nanti semua lembar udah ubah mesti parah. Kalau orang ubah lagi nih. Ini kalau Anda bilang takut dengan cara ini, kita ubah, kita rapin, putusin. Ini ada yang palsuin kok, tapi yang ngerjain yang palsu ini mesti dipanggil nih. Ada sanksi di inspektorat Pak. Kalau mau sanksi ringan ya nggak naik pangkat setahun, 2 tahun. Nggak saya pemecatan, kita asumsi dia bukan penjahat lah, itu yang baik. Kalau kita bilang takut, kalau takut paksa cara kedua udah. Kita lapor ke polisi sekarang, Bareskrim, bahwa kami nggak yakin peta ini tidak dimainkan. Dan kita ketemu kasus. Jadi cara yang kasar yang kedua. Nah, kalau cara yang kasar kedua, asumsi semua main. Tapi begitu masuk surat, yang penting sekarang PTSP, jangan kita bodoh aja Pak. Ini dipalsuin, langsung kita saklek, ini undang-undang nggak boleh dirubah loh. Padahal ini barang palsu kok. Masa kita disuruh mempertahankan? Nah ini yang penting Pak. Nanti ketemu Pak kasus demi kasus Pak. Udah kalau ketemu kasus, nah ini kan masuk ke perubahan ini. Ketemu kasus, patokan kita adalah dokumen Pak. Dokumen tunjukan asli. Nggak lucu dong, sekarang misalnya contoh ada orang di mana ya tuh ya? Bukan Syria atau mana jalan pusat yang jadi merah itu Pak. Stres dia. Gimana bisa saya merah? Tuh kita mau nggak bisa, soalnya ini merah. Kalau nggak bisa gitu Pak ya. Terus kapan saya perbaikan? 2019. Saya usaha gimana? Oh kita baik hati nyambung 3 tahun. Baik hati kan? Kalau kita mau baik hati kita mesti tetap izinkan dia. Bukan, kan ada dasar perda itu kan. Kita udah ketemu banyak kasus Pak. Ya tolong jangan digiring ke sini. Ini aku yang mabok Pak lihatnya Pak. Nimpa orangnya mati Pak waktu pusing Pak. Kemarin kasus pelayanan ada berapa? 13.000 Pak. 13.400. Enggak boleh inti gini aja. PTSP jangan lagi seolah-olah baik hati nolong orang. Peruntukan sementara.
kalau dia bisa buktikan dokumennya. Tapi kalau memang tidak bisa buktikan dokumen, memang dari awalnya dulu hijau apa ya enggak, saya perlukan tetap kamu 3 tahun harus siap-siap pindah. Dia juga ngerti kok perpanjang dia 3 tahun. Tapi juga jangan menafsirkan aneh-aneh. Misalnya contoh, alat kesehatan cuma assembling keranjang, dianggap apa? Kategori manufacture. Nggak boleh. Bengkel workshop Toshiba nggak boleh. Ini ada lagi nih, kita juga nggak pernah menyiapkan zona untuk jual gas LPG. Ada kirim surat udah isi warna gas. Kita nggak masukin, itu dikategorikan sebagai industri gas. Ya gimana orang mau tahu LPG? Nah itu juga mesti di. Jadi kita patokannya jangan aturan membuat kita jadi melegalkan manipulasi ini. Yang jelas pasti mau hilaf, mau sengaja ada yang main udah. Kalau saya berani katakan itu. Dari yang warna gampang dilihat dia berani. Kelebihan cat kok Pak, istilahnya Pak. Itu ngecatnya Pak masih pakai anak TK kan nggak komputer. Ya makanya tinggal makanya kalau anak TK oke lah. Kebablasan supaya bagus itu lain cerita. Ini Pak, apalagi yang model tadi Pak, wah model itu mah lebih termasuk KLB loh kalau saya curiga. Iya, naik KLB. Aku justru curiga KLB sih. Kenapa sama kita ngomong dulu kan? Saya tanya, kenapa dia KLB gitu tinggi? Saya sebelahan, dia 7, kok saya cuma 2, 3. Protes dong saya. Terus rasanya apa? Oh ini sudah apa namanya? Koefisien zonasi lah, kawasan. Makanya saya protes dong. Kenapa kamu kasih dia nggak kasih saya? Kalau saya yang dapat kan dia nggak dapat lagi. Betul Pak Kamal? Bukan saya kan? Kenapa nggak diundi? Kalau di luar negeri itu di ini lelang. Kalau kita di kawasan mau tinggi nih lelang. Nah, sekarang apa yang sekarang nih Pak? Kita ada KLB gitu banyak nih, bayar nih Pak. Udah yang ada mesti dicetak keluar dulu. Yang dulu atau bikin ini bisa nggak tawar menawar? Lu mau nggak? Lu KLB 5, gua tulisin 6 nih buat lu. Lumayan loh, lu dapat 6, berapa duit tuh dia bayar pemerintah? Langsung jadi. Makanya saya pengen lihat yang data lamanya Pak. Kawasan-kawasan strategis, Bapak secara acak periksa. Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu pun Pak ya, 1 hari pasti orang kirim surat ke kita protes. Bapak percaya sama saya Pak. Pasti ada orang yang protes nih. Kenapa sih KLB kecil? Ini besar. Makin banyak pembangunan, nanti yang protes tambah banyak. Tungguinnya sini terus Pak. Ya, sekarang kita cek aja itu. Lumayan Pak dapat duit itu untuk ducting, trotoar. Terus dulu dari PT Mitra Permata ya, perpanjangan di daerah Gondang Dia 2 ya. Saja begitu kami lokasi ada kelebihan KDB. KDB Pak. Wah, ini namanya rezeki. Nomor 7 Pak. Itu menteng lagi kan? Iya. Kelebihan berapa? 163 meter. Ya Pak, kita hitung ulang jadi 231 Pak. 251 meter. Aku nggak tahu harganya 100 juta nggak pabrik ini. Kalau 100 juta, berarti kan berapa tuh? 23 M. 23 M. Kalau di Bapak Sikda 1 juta, 2,3 hektar kan? Iya, 20. Lumayan. Langsung 2,3 hektar. Nah, udah sebelumnya begini. Udah gitu loh Pak. Harus dapat tanah 2 hektar. Gimana nih? Jadi ukur Pak. Pak, jadi ini sudah kita survei kedua kali Pak. Tapi ukurnya jangan kurang loh Pak. Enggak Pak, jadi berdasarkan hitungan DPK Pak itu 163 Pak. Berdasarkan hitungan PTSP 231 Pak. Kok maju permohonan
permohonan dispensasi kelebihan KL tadi. Nggak ada dispensasi. Apa tuh bahasa Indonesia? Bukan mengajukan kalau dispensasi itu artinya itu saya diizinkan untuk tidak diberlakukan. Itu pengertian bahasa dispensasi. Harusnya apa enggak? Agar mengajukan bukan mengajukan, agar membayar atau kompensasi apa sih gitu? Kompensasi kelebihan KDB. Iya, kan permohonan kompensasi. Kompensasi kelebihan. dia harusnya mencari tanah 200 meter lebih itu di Tamrin juga kira-kira gitu. Harusnya begitu. Jadi kan nggak mungkin beli rumah sebelah. Jadi kasih ada pergubnya itu Pak ya? Belum Pak ya? Belum, Pak. Nggak bisa loh. Kalau pergubnya masih gimana? Ya? Enggak, gini aja. Jadi kita berikan dia SMA sementara nih, Iya, supaya dia untuk mau lanjutin Pak. ya kan? Wajib membayar kompensasi kelebihan KDB sesuai pergub gitu Pak. Supaya denda Pak, denda. Kalau selama ini sih Pak dengan lahan pengganti Pak. Lahan Dia pengganti. mengganti lahan sebesar yang dia pakai dan Iya. senilai yang Belum ada pergub juga, udah pernah kita ini kan Pak? Yang Presto tuh, Presto udah ada. Iya, dengan itu Pak. Bukan pakai pergub itu kan, bukan kan? Enggak sih Pak. Udah sesuai perda kan? Berarti harus apa? Denda pengampauan KDB Pak. Wajib, enggak, wajib menyediakan lahan. Wajib menyediakan lahan. Ya, wajib menyediakan lahan pengganti ya. Itu bukan pengganti loh, tambahan tuh. Istilahnya sih kita pakainya lahan pengganti Pak. Lahan pengganti ya? Lahan pengganti KDB yang dipakai KDB yang atas kekurangan KDB itu ya? Atas kelebihan KDB. Atas kelebihan Walaupun KDP-nya lebih kan nggak disepakkan juga KDB. sebetulnya. tapi karena dia Makanya dia harus menyerahkan. Senilai gitu ya? Senilai Nilai lahan luas lahan senilai kelebihan lahan di kelebihan KDB. di lokasi nih yang bersangkutan, ya kan? Lahan diserahkan ke Pemda DKI sudah dalam bentuk sertifikat DKI ya. Ini aku tulis panjang nih Pak, tulisan saya jelek. Ada ketemu kasus sendiri langsung diketik aja. Ini udah aku tulis panjang. Jadi dicoret nih, kata tip 2. Poin B diganti ya. Diganti dengan ini ya. dari Yayasan Buddha Suci permohonan 8 berdasarkan perpanjangan izin operasional rumah sakit tingkat masih Ini dia ketemu ini kasus kita juga ini kan. Ini awalnya gimana nih dia? Rumah sakit ini. Mohon izin Pak, jadi Dia melanggar atau kita yang tiba-tiba kejatuhan cat lagi? Iya, jadi mohon izin Pak. Jadi dulu berdasarkan SPPT Pak, ini keluhan yang dimiliki ini peruntukannya wisma susun semua Pak. Yang kemudian di sini yang di zona kuning ini dibangun apartemen, kemudian yang di sini tuh dibangun balai pengobatan baru warga, kemudian di sini sekolah.
kemudian dengan RDTR ini yang balai warga dan balai pengobatan dan sekolah dirubah menjadi warna coklat S6. Nah, di kegiatan S6 ini kemudian diterbitkanlah IMB atau rumah sakit ini menjadi sudah rumah sakit Pak. Ini IMB-nya awalnya adalah sebagai sarana dari rumah susun sebagai hanya balai pengobatan. Nah, inilah yang tadi terkendala dengan izin operasional karena di sana S6 Pak. S6 itu tidak boleh untuk kegiatan rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini konsep kita nanti semua rusun kita pun bawahnya adalah rumah sakit tipe kecil. Ini kita arahkan boleh Pak. Menurut saya ini pemahamannya sakit Pak, kurang sama Pak. Jadi kan sebetulnya Pak, ada subzona sarana pelayanan umum, kegiatan rumah sakit tidak diperbolehkan jika dia sebagai kegiatan utama Pak. Iya. Namun kalau dia sebagai kegiatan penunjang, ya boleh, nggak ada peraturan yang melarang sih. Jadi modelnya Pak, jadi ini nanti akan kita akomodir Pak, usulannya diakomodir di dalam PKNDTR supaya ini jadi donasinya sebagai S1 Pak. Ya, hal itu kita mesti perbaiki. Karena konsep kebijakan kita kan semua komplek perumahan itu ada penunjangnya rumah sakit kan. Kalau dia dirikan rumah sakit semua, tak boleh. Ini kalau ada rusun ada rumah sakit, boleh. Yang susah orang Pak. Nanti kita juga masalah. Alternatif 2. Ya, terus? Itu dari PT Bangun Bina Bersama, ada 3 pembangunan jalan internal, kemudian penataan peruntukan zonasi dan intensitas KMB. Itu jalan dilewatin orang nggak? Pak. Mungkin jadi bukan ini ada 3 permohonan Pak. Ini ada rencana jalan internal Pak. Ini dulu tanahnya TNI AD Pak, kemudian berislah dengan Bangun Bina Bersama. Ini sudah dikuasai bidang tanah tersebut. Nah, di sini dulu pernah ada rumah-rumah TNI AD Pak. Sebagian di sini, kemudian ini Apa nih? Ini itu Pak dulu. Hemat Sadiro. Ya, kondisi lapangan ini tanah kosong dan sudah rimbun pohon-pohon Pak. Ini nggak dilewatin orang itu kan? Ya, Pak. Jadi ini Pak ini terkunci Pak di sini. Hanya internal. Iya. Itu. Nah ini yang bersangkutan mohon ini ditinjau ulang untuk dihilangkan karena itu hanya jalan internal dari dan tidak muncul di jalan RDTR, hanya muncul di jalan peta operasional. Itu Pak. Kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan penataan kegiatan subzona. Dari subzona yang polanya seperti ini diusulkan menjadi seperti ini. Nah, coklat yang ada di sini didekatkan ke arah sekolah Al-Azhar Pak di sini untuk mendukung satu fungsi yang sama. Kemudian ada sedikit komersil dialihkan ke sisi luar. Pola hijaunya dirubah menjadi seperti ini Pak. Untuk menetapkan perangkat kegiatannya. Kalau ini SPT nanti menjadi kewajiban Pak, menjadi kewajiban diserahkan kalau masih SPT. Kemudian terkait dengan permohonan untuk SPT-nya untuk membangun apartemen, masalahnya di sini adalah ada KLB kita kasih kan? KLB grosnya tidak dikasih Pak. Peta RDTR-nya kembali. Mohon izin Pak. Jadi di sini tuh ada ketidaksesuaian pola rencana jalan Pak. Di sisi yang berhubungan dengan jalan Prapancaraya, ini jalannya 9 meter Pak, tapi di sini 18 meter, jadi seperti bottleneck Pak di sini Pak. Nah, ini rencana 18, kemudian ini rencana 9 meter seperti itu. Yang bersangkutan ini membangun apartemen di sini, kita arahkan untuk ini dibebaskan terlebih dahulu untuk menjadi minimal 15 meter atau dengan existing 12 meter supaya ini terpenuhi untuk menjadi Kita disetujui tapi dengan catatan-catatan ini. Iya. Yang KLB kita nggak setuju. Iya, Karena nggak ada lewat KLB. Kereta itu kan. Iya. 13. Jadi yang terakhir dari PT Angkas Baru Pak, ini permohonan pengambilan peruntukan dari perumahan
yang sekaligus juga bahkan harus ketinggian 47 meter, kan sudah ada kronologisnya yang sudah pernah didapatkan terakhir di Palembang, Pak. Di mabok juga. Harus ini lalu lintas aja Pak Yusma ada Pak. Lalu lintas dipotong-potong mabok kan. Yang mau Pak, jadi lokasi yang dimohon lokasi di sini Pak. Nah ini ada rencana Jalan 47. Nah Jalan 47 ini berdasarkan hasil data dari Kota Dinas DPK sudah ada 5 SPT yang diterbitkan di sepanjang jalan ini yang menjadi kewajiban atas tanah untuk jalan. Nah kemudian dari Kota Dinas Belum diserahin ke kita. Belum. Satu pun belum Pak. Isi PPT lama lah. Betul Pak. Gelondongan Pak. belum diserahkan Pak. Nah yang bersangkutan ini mohon ini dikembalikan sesuai dengan fungsi sebagai hunian Pak. Bisa balikin itu langsung di atas itu Iya. kacau balau tuh. Ya, ini agak kacau nih. Bisa dilacak nggak kirim surat belum tadi itu yang kata. Sudah surat ke BPK. Udah jadi kan barang semuanya. Rumah ini udah Pak. Rumah udah jadi kan. Diizin Pak. Jadi ceritanya Pak. Jadi rencana jalan ini sebetulnya rencana jalan lintas hukum Pak. Di dalam rencana apa sudah dulu memang sudah ada Pak. Namun tidak disebutkan itu jalan tol atau jalan arteri Pak. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu pemilik tanah ini Pak, ini mengajukan surat ke Kementerian PU Pak, pengelola jalan tol, menganggap ini jalan tol. Nah, kemudian mereka mempertanyakan apakah memang ada rencana dari Kementerian PU untuk membangun jalan tol. Ternyata dijawab tidak Pak, karena sudah dibangun yang sisi yang kanan itu Pak. Itu ada aslinya siapa? Secara besar bisa nggak? Kemudian berdasarkan hal tersebut, mereka minta rencana jalan tersebut untuk disesuaikan Pak. Kalau masalahnya gini coba deh Pak. Ini mana bisa bebasin ini? Ya itu Pak. Nggak mungkin. Gak mungkin kan? Nah, izin Pak, jadi kami pernah bahas Pak dengan BPKP Pak waktu itu. Kami undang BPKP, minta opini mereka, kemudian mereka mengkaji menelaah, rekomendasinya adalah disesuaikan peruntukannya Pak. Jadi dihilangkan rencana jalannya. Nah, namun Pak, kalau Ini rumah orang kan ini Pak. rumah orang semua Pak itu. Dia mau bebasin ya? Yang itu tanah dia Pak. Semua dia. Yang tadi Pak, yang batas merah tadi. Ini berjuang. Jadi ada di dalam bidang tanah dia yang terkena rencana jalan Ini yang terkena jalan Pak. Masih kosong Pak. Yang terkena jalan tadi Pak. Nah itu Pak. Ya dia beli murah karena dulu dia pikir mau buat jalan, pada jual murah-murah semua. Sudah lama sih dia Pak, sudah tahun 70-an. Kok 70-an? 79. Jalan kayak begini banyak sekali ya yang nggak bisa dieksekusi. Banyak. Maksud yang itu yang di Tanjung Priok melintang di sekolah itu nggak bisa dikerjain. Penumpang Takut. tapi udah mati kan nggak Pak? Nanti itu. Sekolah-sekolah banyak nggak bisa dirampas itu gara-gara itu. Jadi waktu mau susun tadi keluar jalannya dari mana ya? Susun berjuang Pemda. Jalannya dari mana? Nggak ada jalan gede juga. Nggak ada jalan juga kalau mau susun. Kita memang lewat ya nomor Nggak ada jalan juga. Ini mau akses ke depan Pak itu. Tangkas Baru ini perumahan juga ya? Perumahan Pak. Oh dia nyambung. Nyambung Pak dia gitu ya? Dia akan bikin jalan nanti. Sebagian yang atas sudah dijual Pak. Iya. Dia mau kasih pergantian
ganti rugi. Belum dibebasin. Tahu aja. Kalau mau kita jadikan jalan, dia minta kita bayar ya, sesuai aturan. Jika kita tetap bertahan dengan rencana jalan tersebut. Nggak mungkin Pak ada ya. Kalau tidak, ya sesuai Ya, tulisnya apa itu? oleh surat Disetujui. ya untuk penyesuaian Pak. Artinya menjadi bahan kajian di dalam PKW. Namun terhadap kewajibannya dia itu kan sebetulnya kewajiban Pak. Kewajibannya PT Tangkas Pak. Yang berada di dalam areal dia itu kewajiban. Yang kena rencana jalan itu harus dilakukan penyempurnaan SIPPT Pak. Kewajiban SIPPT ya? Iya. Artinya kita mengganti bentuk kewajibannya Pak nanti. Kewajiban SIPPT harus dipenuhi dengan bentuk yang lain. Iya. Bentuk lain sesuai aturan aja Pak ya. Bentuk lainnya ya. Dihubungin nanti Bapak. Nah ini yang saya maksud Pak. Maksud saya itu kita dapat, bukan kita yang ganti rugi dia Pak. Maksud saya Pak. Kenapa mengganti rugi? Maksud saya dia harus ganti duit kita. Dia udah dengan memberikan hiburan. lumayan tuh kewajiban itu panjang sama konstruksinya Pak. Bisa di trotoar lagi tuh Pak. Trotoar adaptif lagi tuh. Kita juga mesti bantu dia berarti untuk penyempurnaan, tapi suruh dia bayar ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya.